bahwa manusia kadang-kadang bisa meyakinkan orang lain tapi justru tidak bisa. Kalau kita nasihatin orang tuh orang itu bisa berubah, tapi badan sendiri nggak berubah-ubah. Maka di sini orang butuh orang lain, tidak hidup sendiri. Begitulah manusia. Jika ada orang lain yang tidak respect dan respon terhadap dakwahmu, jangan kecewa, mungkin bukan itu pakanannya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pagi ini kita akan kembali membaca surah Al-Baqarah ayat 260. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al 'ala kulli جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati." Allah berfirman, "Belum percayakah engkau?" Dia Ibrahim menjawab, "Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang, mantap." Dia Allah berfirman, "Kalau begitu ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit satu bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Shadaqallahul azim. Ayat ini ditampilkan setelah ayat yang berkenaan dengan dialog Nabi Ibrahim dengan Namrud, juga ayat tentang peristiwa Uzair. Di ayat sebelumnya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim rabbahu. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Ketika Ibrahim berdebat dengan Namrud, di mana Namrud mengatakan bahwa dia sendiri mampu berkuasa menghidupkan yang telah mati. Karena Ibrahim mengatakan bahwa Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, saya juga bisa. Tapi pengertian yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan, dalam versi Namrud beda dengan versi Ibrahim. Kalau versi Nabi Ibrahim, menghidupkan mematikan itu benar-benar makhluk mati jadi hidup dan makhluk mati jadi hidup, dan makhluk hidup menjadi mati. Itu kuasa Allah.
Tapi kalau versi Namrud bukan itu. Ya karena kekuasaan membiarkan orang hidup dan mematikan orang itu kan di tangan saya. Kalau saya mau seseorang mati ya saya bunuh. Dan kalau saya mau orang itu tetap hidup ya tak biarin aja. Itu Namrud tuh Masya Allah. Jadi saya Tuhan kalau begitu. Untungnya saja Ibrahim gak nanya lah, kalau kamu mati Tuhannya siapa nanti? Kalau dia bilang saya tidak mungkin mati, bapakmu wis mati, wis selesai. Tapi namanya pemerintah sedang berkuasa, apa saja sesuka-sukanya, karep-karepnya gitu loh. Juga di bawahnya Allah telah membicarakan tentang orang yang sudah mati selama 100 tahun dihidupkan lagi. Nah, saat ini Ibrahim ingin bahwa kuasa Allah menghidupkan yang telah mati itu dia saksikan langsung. Ru'yal ain, ru'yatul ain, penglihatan mata, bukan cuma cerita. Kan orang biasa seperti itu. Ada yang pintar berkata-kata, tapi kadang-kadang tidak pintar nyata gitu loh. Nah, Ibrahim menuntut kepada Allah bukti nyata yang dia saksikan langsung, lain ejek, bukan katanya. Ini memang orang cerdas, karena umumnya manusia itu kadang percayaan cuma modal katanya. Dan itu pula yang membuat hoax menjadi laris. Katanya dipercaya, baru katanya dipercaya. Jarang orang yang faktanya. Nah, Allah mengatakan fakhudz arba'atan minat thair. Ambillah 4 ekor burung. Kenapa kok yang suruh ambil itu burung? Karena burung itu makhluk yang paling jauh dari keakraban dengan manusia. Ayam bisa diuber, tapi burung dia terbang. Gimana nangkepnya coba? Nah, ini uji cobanya, ini untuk pembuktian bahwa Allah kuasa menghidupkan yang mati itu. Yang dicontohkan burung-burung itu yang binatang suka mabur. Diuber-uber ya nggak bisa. Seperti itu pula ruh itu terbang. Nah, 4 ekor burung itu fasurhunna ilaik. Nanti ada 2 tafsir di sini. Dalam pengertian lafzi, ada yang fasirhunna, ada yang fasurhunna. Tapi nanti dalam salah satu kitab dikatakan bahwa surhunna dan sirhunna sama saja, memiliki 2 makna. Makna yang pertama, fasirhunna ilaik, adalah seperti yang ada di dalam terjemahan kita tadi. Kementerian Agama condong ke situ karena memang itu merupakan pendapat mayoritas ulama. Saya akan gambarkan dulu kaitan domir dengan ayatnya. Ini toir, 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 burung, 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 burung. Ini 4 burung ini adalah hunna. 4 ekor burung. Satuannya ini adalah hunna. Mereka semuanya. Tangkaplah 4 ekor burung, lalu fasirhunna ilaika. 4 ekor burung ini potong, 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 potong.
Nah, potong-potong, cincang, jadi beberapa potongan. Ya. Itu pengertian pertama. Ya. Tsumma ja'al ala kulli jabalin minhunna. Nah, baru hunna di sini. Kemudian potongan-potongan itu letakkan di gunung yang berbeda, diaduk. Dalam tafsir itu nanti 4 ekor burung dipotong terus diaduk-aduk, taruh 1 ekor burung yang antara kepala dan kakinya lain. Misalnya burung itu namanya 1 Yudi gitu loh. Nah, burung Yudi ini dipotong. Yang 1 adalah burung bagus. Burungnya bagus dipotong juga. Dah 4 ekor burung lah banyak. Nah, kepalanya burung yang ini setelah diaduk-aduk jadi campur dengan burung yang ini. Dengan ekor burung yang ini, dengan kaki burung ini beda-beda. Gitu. Nah, 1 paket burung yang berbeda ini masing-masing tempatkan 1 gunung. Di Nabi Ibrahim jalan kaki, taruh gunung sini. Ambil lagi yang ini, taruh gunung sini. Tsumma da'uhunna. Kemudian setelah potongan burung yang terpisah-pisah itu adalah kumpul di 1 tempat yang berbeda, di tempat yang berbeda, panggil dia semua. Maka nanti, jadi adukannya gini dah. Ini kepalanya kepala A, kakinya kaki B, terus sayapnya sayap C, bodinya burung D, gitu. Dan nanti kamu panggil tuh Ibrahim, maka dia akan terbang nyariin yang D yang di sini. A B C D. Begini, sehingga A nyari terbang ke sini, A kumpul dengan A, B kumpul dengan B, C kumpul dengan C, D kumpul dengan D. Ramai banget itu, pereng gitu. Nyambung jadi 1, kemudian dia terbang menghampiri Ibrahim, tak ke tengah lagi. Jadi burungnya dicincang dulu. Wah, ini kan keren banget, barang yang sudah hancur dipanggil, nyamperin lagi. Nah, begitulah model manusia yang mati, makhluk yang sudah mati, manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Kan manusia begitu mati kan berserakan tulangnya tuh. Bisa saja di kuburan tulang si A, kepala si A geser ke sini, pindah si B, atau orang yang kecemplung di lautan, dimakan ikan, hancur semuanya. Ya karu-karuan. Kalau Allah panggil makhluk tadi, manusia tadi, maka dia akan kumpul kembali sempurna seperti utuh semula. Ya sudah. Ini tafsir yang pertama. Yang umum dan itu yang dipakai oleh tadi yang dibaca Ustaz Taufik tadi. Tapi makna yang kedua, fasurhunna ilaik, artinya apa? Kan ada katanya ila. Masa potonglah dia pada kamu. Iya kan? Maka pengertiannya adalah amilhunna ilaik. Amala yumilu imala. Imala itu miring, condong. Tangkap 4 ekor burung, jinakkan dia. Jinakkan burung yang 4 tadi. Dengan cara apa? Jinaknya burung kan ada ilmunya sendiri. Burung yang liar pun kalau ada yang merawat dengan sabar dari kecil jadi jinak dia. Terutama burung merpati, burung makau kan. Ya hampir rata-rata burung di rumah saya kan ada. Di atas rumah itu aviari kecil lah, karena saya hobi itu. Ya kita lepasin burungnya, kalau kita waktunya mau ngasih makan ya dia nyamperin pada mencelok di apa, di ember atau di tempat cat kita kan ada makanannya. Awalnya burung itu giras semua. Waktu beli lihat itu aja, wah gerug-gerugan. Bikin dia lapar. Kalau bikin setelah dia lapar, mula-mula malu-malu, tol, gitu. Terbang lagi, setahun lagi,
Lama namanya kebutuhan. Kan burung itu kalau sudah butuh ya nurut, ini gitu loh. Udah, sekarang sih kita muncul udah bunyi aja tuh burung tuh. Udah bunyi kita bawa ember tempat makan udah cerak cerok. Ya, itu. Jadi ada teknik menjinakkan burung. Ada cara menjinakkan burung. Nah, Allah katakan jika burung-burung itu sudah kamu jinakkan condong pada kamu, tsumma kemudian jadikanlah ala kulli jabalin, di atas setiap gunung yang berbeda, minhunna, dari burung-burung tadi. Jadi bukan dari potongan burung, dari burung-burung yang sudah jinak tadi kamu taruh di mana saja. Panggil, maka dia akan ya'tinaka sa'ya, akan segera datang padamu. Burung sudah nurut, sudah sudah jinak, terbang tinggi sekalipun. Dan sekarang prakteknya akan burung merpati itu. Saya punya burung merpati dulu, namanya si Slamet itu. Karena sudah hilang sekitar 2 bulan, maka betinanya saya jual. Tuh pulang dia. Pulang, saya punya baju loreng gitu. Kasmilon kalau dulu makan, wah terkenal banget kasmilon tuh, paling seneng punya baju kasmilon. Kita kasih makan terus, nggak ada bininya, burungnya putih. Sudah gitu jinak. Jadi walaupun saya terbangkan dari mana, dia lihat baju loreng saya turun stop di sini. Itu bukan aroma, bukan biasa saja, bukan. Jangan dikit-dikit karomah, biasa saja. Masalahnya kan dia lapar gitu loh, dan tahu yang ngasih makan saya. Gimana nggak nurut sih? Dia tinggalkan orang lain demi saya, karena saya ngasih makan. Begitu dalam hidup juga nanti sama lah. Kalau orang suka ngasih duit, ke situ orang condongnya. Jangan kaget. Sekarang kan banyak burung-burung terbangan kemana-mana tuh. Kemarin di sini, besok di situ. Itu loh mangan nih kure. Jinak. Ya dah. Jelema burung ada kita. Nah, niscaya dia datang padamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah maha perkasa dan maha bijaksana. Kira-kira dari 2 tafsir tadi, yang pertama burungnya dicincang-cincang kemudian taruh potongan-potongannya, dan yang kedua menjinakkan burung, itu kira-kira yang bisa kita terima yang mana? Yang masuk di akal kita itu burungnya dijinakkan apa dicincang? Bukan, pertanyaan saya menurut kita, kira-kira burungnya itu dijinakkan apa dicincang? Jajal aja sekarang cincang kalau bisa. Cincang goreng toh. Karena apa? Contoh yang Allah berikan itu harus bisa dipraktekkan sama kita juga. Bukan cuma sekedar tuh lihat aku kuasa menghidupkan yang sudah mati, kelihatan teng gitu. Pemandangan kayak sulap, cok. Wah, iya. Kalau saya kok condong ke yang kedua. Karena apa? Normal, rasional, tapi memang kurang serem gitu loh. Kurang apa? Kurang dramatis gitu loh. Orang sekarang kan senang nonton drama, mau yang dramatis mulu. Maunya yang tidak rasional. Nah, kemudian terbagilah umat Islam menjadi 2 kelompok. 2 kelompok ini pun semuanya merujuk pada Al-Quran. Satu kelompok yang ashab al-wahyi, atau orang-orang yang tekstual. Ya, tekstual. Yang kedua kelompok-kelompok yang rasional. Ini tidak apa-apa. Ada kelompok yang apa sih istilahnya? Kalau baca ayat itu seolah-olah kehidupan itu bukan di sini.
kayak dunia lain itu loh, serem-serem aja. Tapi ada kelompok lain yang menggunakan pendekatan rasionya untuk meyakini agamanya, rasional. Dan itu kaum Mu'tazilah yang paling banyak. Kita tengah-tengah tadi. Ada yang tekstualis atau kemudian difahami dengan gampang begitu saja, serba rasa, tapi ada yang serba rasio. Ini rasa dan rasionya sudah diwakili oleh Quran. Kelompok pertama yang mengatakan bahwa burung itu dicincang itu namanya kelompok rasa. Percaya aja lah, Gusti Allah kan maha kuasa. Tapi kelompok yang kedua ada kelompok rasio, kelompok rasional. Dia menvisualkan, membayangkan bahwa teknisnya seperti itu. Walaupun dua-duanya bisa diterima. Tapi kayaknya kalau sekarang menggunakan yang pertama ya mantan gak enak ya. Karena nggak bisa dipraktekkan sama sekali. Tapi yang kedua bisa praktekkan, kan semua orang bisa melakukannya, asal sabar itu. Coba Ustaz Taufik kasih burung nih 4 nih, potong burungnya itu. Nggak usah burungnya terbang, burung anaknya jadi potong, nggak bisa kumpul lagi kok. Nggak bisa nyambung lagi toh. Nah ini, jadi kalau ditanya mana yang benar, dua-duanya benar. Karena apa? Satu, karena memang itulah makna yang terkandung pada fasirhunna, memiliki dua makna, cincang dan jinakkan. Jadi untuk mengatakan dua contoh pada kaum rasional dan kaum yang tidak rasional atau yang rasa, itu cukup dengan satu kata, tidak usah menggunakan kata yang baru, tidak usah menggunakan ayat yang lain. Satu ayat cukup digunakan untuk berdakwah kepada dua kelompok manusia. Yang pertama yang perasa, yang kedua yang rasio. Indonesia kira-kira umumnya kalau pengajian itu rasa apa rasio? Pantesan dongeng mulu. Rasa kan cerita melulu. Maka di Indonesia kalau pengajian itu harus banyak cerita. Tapi saya berpantang apa? Tidak boleh bercerita yang bohong, kecuali hanya mahalul i'tibar, tidak menisbatkan pada Al-Quran dan hadis. Kan banyak kita cerita-cerita. Ada cerita yang umumnya hampir ditempelkan pada semua wali. Umpamanya Syekh Abdul Qadir Jailani itu pada waktu dia masih nyusu asal bulan puasa dari pagi sampai maghrib gak mau nyusu, kan ya baca itu hebat amat sih. Tapi itu dipercaya. Mana bukti dipercaya? Diulang-ulang dan masih ada sampai hari ini. Tapi karomah itu, kehebatan itu ternyata bukan cuma Syekh Abdul Qadir Jailani. Wali yang lain juga ditempeli. Imam Abdul Hasan Asyadzili pada waktu dia masih bayi asal bulan puasa dia tidak nyusu, ada juga itu. Nanti Syekh Ahmad Tijani waktu masih bayi kecil saatnya bulan puasa dia tidak mau nyusu, itu juga ada. Ini karomah, saya pikir ini lebih pada sandiwara lah. Tapi untuk Indonesia, oh iya, akhirnya keempat wali tadi dikonteskan 3 wali tadi itu. Mana di antara wali tadi yang paling tinggi kedudukannya? Ribut di sini. Jadi orang-orang torekoh, orang-orang tasawuf yang tidak hati-hati, hidupnya hanya ribut mengagung-agungkan gurunya, padahal gurunya orang agung yang menjadi perantara untuk dia lebih dekat kepada yang maha agung. Tarung nih hebat-hebatan. Bukan cuma itu sekarang. Pengikut rotib ini, itu tarung itu, ditulis-tulisnya bahwa ini adalah rotib yang paling tinggi karena yang nyusun adalah Anu bin Anu al-Anu. Ini buktinya, sampai saking pengennya tinggi, tambahin karomahnya, bisa mi'raj 70 kali sehari. Ya udah habis, ya udah mi'raj, makanya yang bisa. Sampai ada yang mengatakan kalau aku tidak mau dengan Allah, saya matikan neraka jahanam. Yuk percaya ngono iku. Pengarusak agama. Bahwa syekh-syekh tadi, Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Bahauddin Naqsabandi, Ahmad Tijani, Syekh Asyadzili, itu orang-orang soleh, aulia Allah benar. Tapi mereka tidak perlu ditambahi dengan cerita-cerita hoak. Karena apa hoak dibuat? Hoak dibuat biasanya karena ada persaingan pemilihan wali, gitu loh.
Jadi sekarang ramai hoak kan. Kalau lawan politik dipotong tuh. Saya tidak butuh dengan umat Islam. Cut, buru-buru. Loh, gimana sih? Ada yang gitu kan. Terus ada juga, pokoknya kalau namanya ingin supaya idolanya itu diikuti orang, maka dia seringkali membuat hoak gitu. Nah, Indonesia itu lebih menonjol yang rasio apa yang rasa? Rasa. Begitu ceramah pada suatu hari, serius jamaah tuh. Asli tuh, ada seorang raja, serius dia. Tapi saya tidak mau cerita itu yang dongeng-dongeng, saya tidak suka. Apa adanya Al-Quran, karena apa? Satu, laqad kana fi qasasihim ibrah li ulil albab. Dalam kisah-kisah para nabi sudah ada ibrah di situ. Pengajian itu kan hanya ibrah, ngambil pelajaran supaya orang berubah rasanya, berubah berpikirnya dan berubah sikapnya. Yang kedua, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami Allah kisahkan pada kamu ahsanal qasas, cerita yang paling baik. Ini ada yang lain. Salah satu ciri ahsanal qasas apa? Salah satu cirinya adalah bahwa cerita-cerita Al-Quran tidak akan pernah kering walaupun tiap hari diulang-ulang. Kisah yang sama tiap hari diulang-ulang tidak akan kering. Contohnya ini. Yes. Nah kan, itu apa boleh buat, tetapi bagi sebuah komunitas masyarakat termasuk bangsa Indonesia yang selama ini lebih condong kepada rasa, harus dipancing rasionya. Supaya apa? Jangan kebablasan, ngaji yang serem terus. Dan memang kita selalu mencari yang serem kan, dan kita senang ditipu. Coba lihat, itu film-film horor itu kan bohong kan, tapi yuk kita seneng. Aneh kan, udah tahu bohong, nonton lagi. Nah, terutama orang Bali itu. Orang Jawa lah sama, udah tahu itu bohong, tapi kok yo meso seneng-senengnya. Ya kita semua sama lah. Nah, saya tanya, itu sinetron di TV benar apa bohong? Itu benar apa bohong? Bohong. Tapi yo seneng. Coba kalau di TV ada cerita kisah Nabi Musa, nonton gak? Nah, udah hafal kan itu kan. Paling juga tongkatnya jadi ular, itu kan. Padahal di situ ada banyak mutiara. Hamba yang dimuliakan, apa sih yang kita ambil dari peristiwa tadi? Bahwa manusia kadang-kadang bisa meyakinkan orang lain, tapi justru tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri. Ayo, sok. Kalau kita nasihatin orang tuh, orang itu bisa berubah. Tapi badan sendiri nggak berubah-ubah. Maka di sini orang butuh orang lain, tidak hidup sendiri. Begitulah manusia. Dokter butuh dokter enggak? Butuh dokter enggak? Sepinter apapun dokter, dia butuh dokter yang lain. Karena apa? Enggak tega nyuntik badan sendiri. So, sekarang mau ngobatin jos. Bu dokter nggak pernah akan nyuntik sendiri tak? Atau ngimpus sendiri? Haji Bali pernah nggak ngimpus sendiri? Orang-orang ngimpus sendiri. Ya jangankan lawan suntikan, lawan es aja nggak berani. Jam 3 jam minum es. Butuh orang lain, ya. Begitulah Nabi Ibrahim ketika dia meyakinkan pada umatnya, mengajari umatnya untuk yakin dengan kuasa Allah, tapi kadang muncul dalam diri sendiri ada sesuatu yang belum disampaikan pada orang lain dan belum terjawab. So, banyak itu. Makanya para ilmuwan senantiasa terus mengkaji sampai pada puncak karirnya dia matang ilmunya setelah melewati berbagai macam observasi. Seperti itu. Jadi
Jangan ada orang yang merasa bisa hidup sendiri, sepinter apapun dia butuh dengan orang lain. Maka disitulah nilai silaturahmi. Nah, contoh ini memberikan gambaran pula tentang metode dakwah. Berbicara kepada orang itu beda-beda. Beda tempatnya, beda caranya, beda sarananya, dan beda bahasanya. Jangan memaksakan diri untuk menyampaikan pola pribadi supaya diakui orang lain. Satu. Yang kedua, jika ada orang lain yang tidak respect dan respon terhadap dakwahmu, jangan kecewa. Mungkin bukan itu pakanannya. Jangan pernah berpikir bahwa semua orang menyukai kita. Tidak seperti itu. Untuk meyakinkan manusia banyak metode dan cara, dan masing-masing doyan pakannya sama. Tadi burung juga sama. Kita bisa membuat burung itu 4 macam burung dengan satu makanan yang sama, bisa, tapi itu capek. Yang paling gampang, tanya burung itu senangnya apa, carikan itu beres. Burung-burung kayak perkutut, puter, teruk, tuh makannya biji-bijian. Nah, kalau mau gampang ya sudah, tiap hari bawa biji-bijian saja. Tuh kita nggak ribet cara dakwah ke dia, tetap dia akan jinak dengan kita dengan cara yang alami. Tapi ada cara lain. Nah, terus sekarang kutilang, cucak rowo, apa lagi? Kacer, terus bukan itu yang satu jenis itu. Murai, terus anis, apa lagi? Jalak, apa lagi? Ya walaupun tukang burung Haji Mali ya kalau mikir juga. Itu makanannya sama, apa yang dimakannya? Serangga kan, jangkrik, belalang, ulet, nah itu. Gampang kalau mau langsung jinak, seketika cepat jinaknya cepat, ya itu kasih makannya. Sehat. Tapi ada manusia yang bisa mempersatukan mereka semua. Aneh dan hebatnya manusia di sini. Burung puter makannya pur, jalak makannya pur, dipersatukan dengan satu madhab pur semua. Hebatnya manusia. Tapi yang memang melewati proses yang lama, bikin dia lapar, kurangi sedikit-sedikit kebiasaan makan jangkriknya, lama-lama full dia amalkan hanya pur semuanya. Begitu juga manusia. Dalam berdakwah sabar, kurangi dikit-dikit hobinya, nanti juga lama-lama hobi dengan kebiasaan kamu. Kalau biasanya bacanya ini sabar dikit-dikit aja, nanti lama-lama kalau sudah tahu nikmatnya, semua juga doyan munajat, gitu aja, nggak usah gimana-gimana ya. Manusia karakternya bisa dirubah, tetapi kelakuannya bisa dirubah, tetapi butuh orang yang sabar, butuh kecerdasan ya. Itu pur itu saya nggak ngerti, dia bahannya kan tulang-tulang ikan asin, tulang binatang, kemudian tambah dengan dedek, kemudian dengan bumbu yang lainnya, di blender, lah kok jadi doyan gimana? Aneh ya, doyan. Tapi memang sesekali, walaupun dia sudah makan pur, sesekali ya burung anis, burung kacer, burung murai, kasih juga makanan asli negerinya dulu, kasih jangkrik juga, kasih ulet juga. Tapi jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan nanti dia nggak doyan lagi dengan ini. Wong sudah anteng pengajian kok malah diingatkan dengan sono lagi, nanti balik lagi, lama-lama kangen kembali gitu loh. Inilah dakwah. Mari kita semua bukan sekedar meyakini bahwa Allah berkuasa menghidupkan yang mati, kita berjuang untuk bagaimana hati manusia yang sudah mati kita hidupkan kembali. Kita hidupkan kembali. Manusia yang tidak condong pada kebaikan kita pancing supaya hidup kembali, dan ini membutuhkan kesabaran yang besar, tidak sedikit. Inilah dakwah. Jadi teman-teman sekalian, kita tidak usah berharap untuk semua orang bareng-bareng dengan kita di dalam satu tempat, satu keyakinan. Biarkan saja mereka punya makanan sendiri-sendiri, punya konsumsi sendiri-sendiri, dan itu yang akan membentuk karakternya sendiri-sendiri. Sudah sering saya sampaikan, karakter burung yang makan biji-bijian itu manggung biasanya. Kalau karakter burung yang makan serangga itu berkicau biasanya. Kalau yang makan daging itu buas namanya. Kalau yang makan rerumputan
binatang ternak namanya. Kita akan kesulitan. Yang paling sulit bukan ngatur binatang. Macan bisa jinak, ular bisa dibikin menari sama orang India, burung bisa jingkrak-jingkrak dilatih manusia. Tapi manusia itu sendiri, mengapa sulit? Karena manusia tidak jelas binatang apa dia. Sebetulnya kita ini binatang apa? Burung kacer makan jangkrik, manusia makan juga jangkrik. Manusia makan serangga. Binatang ternak makan rerumputan, kita doyan juga makan rerumputan. Kemudian burung unggas ya, makan bebijian, kita juga makan bebijian. Ya, macan makan daging, kita juga makan daging, termasuk daging macan juga ada yang dimakan sama kita. Binatang apakah kita? Hanya satu definisi. Dia bukan binatang ternak, dia bukan binatang unggas, dia bukan binatang buas. Manusia adalah hayawanun nautik, manusia yang berpikir. Jadi empani pikirannya, engkau bisa mengendalikan dia. Bismillah. Dah, sekira ini aja. Kalau mau dakwah, urus, kendalikan otaknya, kendalikan hatinya. Karena manusia ada hayawanun nautik, makhluk hewan juga, hewan. Tapi bukan buas, bukan hewan ternak, bukan hewan unggas. Manusia adalah hayawanun nautik, manusia yang berpikir, ajak mikir. Tapi memang ngajak mikir jauh lebih sulit daripada ngajak makan. Buktikan aja. Kenapa? Karena mulutnya selalu terbuka, sedangkan otaknya, bayangkan kita harus mancing yang tertutup seperti ini, apa enggak sulit? Maka dia butuh sesuatu. Apa sesuatu itu? Yang bisa masuk ke dalam tanpa menggores dan melukai. Apa itu? Ini orang rumah sakit tahu semua kan? Ada alat yang bisa masuk ke dalam tubuh manusia yang paling dalam tanpa harus melukai dan menggores. Apa itu? Sinar, nur, gitu kan? Kita bisa tembak pakai sinar laser kan? Ini yang dilewati luka enggak? Kita nembak penyakit yang di dalam batu ginjal, ditembak itu disobek nggak ginjalnya? Ini yang tukangnya kan? Ditembak pakai cahaya, sinar, luka enggak? Iya, ya itu kan cahaya kan yang bergerak. Pun otak manusia, dia bisa dibersihkan penyakit di dalamnya dengan apa? Nur, qad ja'akum minallah nurun wa kitabum mubin. Telah datang dari Allah cahaya dan bacaan yang benar-benar nyata. Ini dia. Maka sentuhlah otak manusia dengan Al-Quran. Dengan dibaca Quran, dia akan keluar tuh. Set kotoran-kotorannya lama-lama menjadi bersih. Dan akhirnya dia menjadi burung yang nurut dipanggil kemana-mana. Dia akan ikut dengan kita. Dunia hanya akan bisa dibenahi otak manusia jika menggunakan Al-Quran. Al-Fatihah.